Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin memaparkan hasil kerja kami, yakni mengenai pengaruh eksistensi masyarakat dalam efektivitas hukum. Pengaruh eksistensi masyarakat dan efektivitas hukum. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Di samping itu berlaku juga doktrin Volksgeist atau jiwa bangsa dan Rechtsbewusstsein atau kesadaran hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich. Misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa, kesadaran hukum masyarakat. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila kita membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti kita membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yakni berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu ada tiga hal. Yang pertama ada kaidah hukum, yang kedua penegak hukum, dan yang ketiga adalah masyarakat. Kaidah hukum yaitu teori yang dapat dibedakan menjadi 3 macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Yang pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau teori kekuasaan. Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan yang ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Faktor yang kedua yakni penegak hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Sehingga dengan demikian, hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintahan, dalam aturan-aturan lainnya yang bersifat mengatur. Sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Yang ketiga adalah masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hak hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya, formal atau informal, atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Pengaruh kesadaran hukum dalam perkembangan hukum. Dalam tubuh hukum terjadi semacam perkembangan sehingga sampai pada hukum yang maju atau diasumsi maju seperti yang dipraktikkan saat ini oleh berbagai negara. Perkembangan hukum itu sendiri umumnya terjadi sangat lambat, meskipun sekali terjadi agak cepat. Namun perkembangan dari hukum kuno pada hukum modern merupakan perjuangan manusia tiada akhir. Satu dan lain hal disebabkan oleh masyarakat, di mana hukum berlaku berubah terus-menerus dalam perkembangan hukum itu sendiri. Terkadang dilakukan dengan revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada, tapi sering pula dilakukan dengan mengganti undang-undang lama dengan undang-undang baru. Bahkan hukum modern telah menentukan prinsip dan asas hukum yang baru dan meninggalkan prinsip dan asas hukum yang lama, dan sudah cenderung ketinggalan zaman. Hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Karena itu, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat. Bahkan, hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Karena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan begitu terdapat interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat.
Kesimpulannya, hukum masyarakat primitif jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh. Bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Masalah kesadaran hukum, masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisan hukum. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih.